buat teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom Elohim buat para mempelainya yang murni. Shalom Elohim juga buat mempelai yang tercantik, terpilih, dan mempesona di hati Bapa Yahweh. Buat Pangeran Ilahi Aditya Nugrahanto, buat teman-teman seluruh penjuru bumi. Shalom, shalom, shalom. Segala puji syukur, hamd kemuliaan kuasa hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini saya ingin mengungsikan berkat yang telah Tuhan nyatakan di dalam mimpi penglihatan saya, terjadi pada pertengahan bulan Mei yang lalu, di mana saat saya sedang berbaring siap untuk mau tidur sekitar jam 1 dan 2 subuh, Tuhan perlihatkan saya satu penglihatan di mana saya berada seperti di satu tempat secret hidden, tempat yang tersembunyi di satu lorong jalan yang sangat sempit, terasa seperti jalan yang lurus dan sempit, terasa sesak, tetapi tidak merasa takut. Roh saya dibawa ke satu tempat jalan yang sempit ini, dan saya tidak melihat seorang pun manusia yang berada di jalan itu. Jalannya lurus dan sempit serta sesak. Namun saya tidak merasa takut karena ada satu pribadi yang bersama-sama dengan saya yang berkata seperti ini, "Anakku, jangan takut. Inilah jalan sempit." Seperti mana dia berfirman di dalam Matius 7, 12 hingga 14 yang berbicara tentang jalannya yang sempit. Dan mengingatkan saya, di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana yang kau pilih? Yang lebar itu api, jiwamu mati, tapi yang sempit, jiwamu berglori. Itulah jalan sempit, jalan kebenaran yang harus dilalui oleh setiap anak-anak Tuhan yang siap untuk hidup mentaati Dia dan firman-Nya, siap untuk jalan pikul salib bersama dengan Dia, siap untuk menderita. Itulah jalan sempit itu. Nah, saudara, manusia di dunia ini ramai yang memilih jalan yang senang, yaitu jalan lebar, yang tidak ada halangan, yang aman-aman saja, zone yang nyaman. Tapi jalan sempit ini hanya sedikit orang yang mau untuk memilih jalan sempit ini, karena ianya tidak mudah. Kita harus bayar harga. Mengikut Yesus, kita harus melalui jalan yang sempit dan sesak ini. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ketika roh saya diangkat melewati jalan sempit ini, dan ketika saya memandang ke atas, saya tidak pernah mengalami suasana yang seperti ini karena saya boleh melihat apa yang terjadi di atas bumi. Maksudnya saya sedang berada di bawah dan melihat bumi itu, keadaan bumi, dan di sana saya melihat kejadian yang tidak pernah saya
alami, di mana saya melihat ada sebuah kerajaan yang lain, yaitu kerajaan Antichrist 666. Di sana saya melihat ada ramai orang yang memilih jalan lebar itu berada di tempat itu. Ianya seperti sebuah kerajaan yang dikontrol oleh satu organisasi yang memiliki satu pemerintahan, seperti harus mengikut peraturan yang mereka tetapkan. Dan saya melihat di situ orang yang in charge ataupun yang menguasai pemerintahan ini, mereka berupa seperti memiliki pakaian medik. Kalau kita masih ingat, yaitu kalau kita lihat pakaian medik ya, yang kalau waktu pandemi terjadi, mereka memakai serba putih dan menutup wajah mereka dengan mask, topeng, seluruh wajah mereka ditutupi, dan mereka ini tidak berbicara apa-apa, tetapi seluruh tubuh mereka ini mereka perintahkan, mengarahkan seperti orang yang diperintahkan itu harus ikut mereka dan tidak bisa melawan. Mereka seperti dikontrol oleh orang itu. Maksud saya yang mengontrol Antichrist ini. Antichrist punya staff begitu, yang bekerja untuk memerintahkan setiap orang-orang yang memilih jalan lebar ini harus ikut apa yang mereka suruh. Nah, di sana saya melihat ada orang yang ada orang yang disiksa tubuh mereka jika mereka menolak untuk tidak mengikut perintah mereka. Dan saya melihat yang pribadi yang memerintah itu seperti separuh manusia, separuh seperti disetting. Tubuh mereka separuh manusia dan bukan manusia, seperti mutant. Ya, seperti tubuh mereka ini dikontrol sesuatu, disetting, dan mereka tidak bicara apa-apa. Mereka hanya menggunakan body language mereka seperti mengarah orang yang memilih jalan lebar itu harus ikut telunjuk mereka. Jika mereka menolak, maka tubuh mereka disiksa. Ada yang dipatah-patahkan tulang mereka, anak-anak kecil dipotong-potong, disiat-siat tubuh mereka, dan tidak ada belas kasihan, tidak ada orang yang dapat membantu atau memberikan pertolongan. Dan keadaan waktu itu sepertinya sudah dikontrol penuh oleh kerajaan 666. Sudah tidak ada kehidupan ataupun kebenaran, sudah tidak ada Roh Kudus lagi. Dan keadaan orang yang memilih jalan lebar itu, mereka berteriak-teriak meminta tolong, namun tidak ada satupun yang bisa menolong. Tidak ada kuasa, maksudnya tidak ada Roh Kudus lagi. Dan saya melihat ada lagi golongan remaja belia, gadis-gadis yang cantik, mereka diperkosa jika tidak mengikut apa yang diarahkan oleh Antichrist ini. Mereka mengadakan penyiksaan yang sangat dahsyat yang tidak pernah kita lihat. Ternyata benar apa yang dikatakan di dalam Wahyu, di firman Tuhan di dalam kitab Wahyu, apa yang sudah tertulis semuanya itu ya dan amin. Mereka disiksa luar biasa, diperkosa secara publik, beramai-ramai, tidak ada belas kasihan lagi. Dan ketika saya melihat kejadian ini, suara yang berbicara itu dialah Alfa dan Omega. Ketika dia katakan, jangan takut anakku, aku adalah yang terawal dan yang terakhir, akulah Alfa dan Omega. Dialah pribadi Yesus itu sendiri yang berbicara, bahwa dia katakan, apa yang kau lihat ini adalah gambaran bagaimana kerajaan Antichrist bekerja
di muka bumi hari-hari ini. Pesannya kepada anak-anak Tuhan yang ada di seluruh muka bumi ini yang sudah mengambil tanda ataupun yang tidak mengambil tanda harus bertobat. Bertobat sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, bertobat takut akan Tuhan, agar mereka juga mengalami kasih karunia Tuhan dan diluputkan dari siksaan yang dahsyat ini. Nah, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, marilah kita sama-sama terus tetap setia mengikut Yesus, setia memikul salib, siap untuk menderita, siap untuk mengalami apa yang telah Tuhan Yesus alami 2000 tahun yang lalu. Memikul salib, mati tersiksa bagi Dia. Jangan kita mengeluh, jangan kita bersungut-sungut, tapi tetaplah kita bersuka cita karena jalan yang sempit dan jalan yang lurus itu hanya ada di dalam Isa Al-Masih, anak Maryam yang sesungguhnya. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Semoga diberkati Tuhan cinta, salam sayang dan cinta daripada Yahweh, Bapa Yahweh Yesus Masih Elohim buat Anda semuanya. Shalom, shalom.